Pada hari ini kita akan bicara ya seorang sahabat Rasulullah SAW. Kita masih mengupas serial sahabat Nabi yang mestinya hari ini kita bahas kisah para Rasul, tapi saya nggak ngeh ya. Jadi nanti kita akan buat dua tema ya, Ibu sekalian. Pertama tema serial sahabat Nabi kita akan tuntaskan, ya. Tuntas dalam arti teruskan. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kisah Nabi Yusuf. Kita sudah start mulai di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mestinya hari ini kita teruskan kisah Nabi Yusuf. Tapi sudah kadung dipublish di media online ya, di jaringan Al-Mi'raj ya. Sehingga kita skip sebentar dan kita akan bahas salah seorang sahabat Nabi yang mungkin tidak populer, tapi justru karena tidak populer itulah maka kita harus bahas supaya dia populer. Jadi jangan sampai kita hanya mengenal orang-orang di sekitar baginda Rasul itu yang itu saja ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sudah itu saja ya. Padahal mereka yang mengitari atau ar-rijal haular Rasul yang hidup bersama Nabi itu angkanya cukup besar. Sebut misalnya sahabat Nabi yang menyertai Rasulullah jamaah pada haji wada ya, haji terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang hanya sekitar Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan setengah barangkali sebelum Nabi meninggal. Nah, jadi Nabi itu melaksanakan ibadah haji ya, hanya sekitar 2 bulan setengah sebelum wafat, gitu kan? Itu peserta yang ikut pada pelaksanaan haji itu ada 3 riwayat. Riwayat paling sedikit ya, itu 100.000 orang. Dan itulah sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu ya, jumlahnya lebih dari 100.000. Saya pernah nantangin jamaah gitu kan untuk menulis, atau gak usah nulis, nyebutin ya, dalam 1 menit itu berapa orang sahabat Nabi. Itu paling banyak 20 gitu kan. Saya pernah bikin simulasi anak-anak disuruh menulis sahabat-sahabat Nabi, itu belasan orang saja. Lebih dari itu mereka sudah sulit mencari dan kemudian menulis nama-nama sahabat Nabi. Nah ini pentingnya kita, salah satu urgensi kita memperkenalkan orang-orang mulia ya, di samping Rasulullah SAW. Karena kalaulah Nabi itu diibaratkan dengan Al-Badr, Badr itu purnama gitu kan, purnama, maka para sahabat Nabi itu disebut dengan kan nujum, seperti gemintang ya, yang juga bisa menjadi panduan bagi kita ya. Sebab masing-masing sahabat Nabi punya kekhasan yang mungkin tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lain. Bahkan demikian juga dengan para sahabiat, gitu kan? Masing-masing memberikan keteladanan, memberikan contoh yang bisa kita contoh aplikasikan pada zaman hari ini. Jadi kalau Nabi itu tokoh sentralnya, begitu kira-kira, yang memberikan keteladanan kepada kita dari berbagai sisi, betul-betul dari berbagai sisi, maka para sahabat Nabi itu adalah ya, orang-orang sekitarnya yang menurunkan, gitu kan, mendetilkan keteladanan dari Rasulullah itu. Ya, kalau kita ambil contoh misalnya kenegarawanan Rasulullah. Nabi itu kan seorang negarawan adil luar biasa. Itu tokoh sentralnya. Dan nanti ada turunannya tuh yang mendetilkan secara praktek, bukan teori loh. Ya, secara praktek kenegarawanan Rasul itu. Maka muncullah sosok Umar. Ya, Umar tuh kehidupannya lebih detail lagi dari Rasulullah SAW. Karena selepas Nabi meninggal dunia, setelah Rasul meninggal dunia, Umar masih bertahan hidup sampai tahun 23 Hijriah. Nabi wafat tahun ke-11 ya, ke-23, 12 tahun ya, atau 10 tahun lah Umar menjadi khalifah. Ini dari sisi kenegarawanan. Dari sisi keberanian misalnya kan, juga demikian. Dari sisi bagaimana Nabi mengatur keluarganya ya, bagaimana Nabi berpolitik misalnya kan ya. Kita temukan riwayat tersebut detail-detailnya pada kisah-kisah para sahabat yang mengitari beliau ya. Nah, pada hari ini ya, kita akan berkenalan dengan seorang sahabat Nabi namanya Fairuz Ad-Dailami.
Nggak tahu ini pernah dengar nggak ya, minimal hari ini pernah dengar ya. Fairuz Ad-Dailami, sahabiyun ya, seorang sahabat Nabi yang dikisahkan ya, dia masih berdarah Persia. Jadi ayahnya itu masih ada keturunan Persia. Jadi waktu itu ada apa ini? Oh, wifi-nya, passwordnya ya. Jadi berdarah Persia ayahnya ini ya. Sementara ibunya ya itu asli orang Arab dari Yaman. Jadi Arab itu luas ya. Arab itu kan ras. Dia bisa dari Yaman, bisa dari kalau sekarang ya Saudi ya, Makkah Madinah yang dulu dikenal dengan tanah Hijaz, bisa juga dari Palestina, Arab Palestina, bisa juga dari Bahrain, bahkan bisa jadi dari Syam. Syam itu sebagian besar itu Arab. Walaupun kalau naik ke atas sudah campur baur lah ya, daerah Damaskus itu Arab. Nah, jadi tapi kalau nyebrang ke kanan ya, itu kita ketemu dengan wilayah-wilayah Basra, Kufa. Nah, itu dulu bukan Arab lagi. Itu sudah orang-orang yang berdarah Persia. Jadi ada dua kerajaan besar, ada Romawi dan ada Persia. Nah, kalau Romawi ya jelas bukan Arab gitu kan. Nah, jadi ayahnya ini orang Persia ya, tapi ibunya orang Arab Yaman ya. Tapi Fairuz ini lebih senang disebut dengan orang Arab ya, ketimbang orang Persia. Walaupun mestinya dia karena ayah ya, jadi kiblatnya mestinya ke bapaknya gitu kan. Tapi dia lebih senang disebut dengan orang Arab gitu kan, berdarah Arab walaupun itu bukan ayahnya. Nah, Fairuz Ad-Dailami ini rahimallahu bertemu baginda Rasulullah SAW, artinya dia fix sahabat Nabi. Karena diantara syarat seseorang itu disebut sahabat Nabi ketika dia laqiya Rasulullah, ketemu Rasul. Jadi yang ada di sini atau teman-teman yang ada di Zoom ya, jangan ada yang ngaku sahabat Nabi. Ketemu Ustaz, mimpi nggak bisa ya. Jadi bermimpi ketemu Rasulullah itu tidak bisa disebut mulazama, tidak disebut dengan sahabat ya. Jadi harus ketemunya itu face to face. Nah, nanti ada perbedaan berapa kali. Apakah ketemu sekali saja cukup ya? Apakah ketemunya itu waktu kecil? Apakah harus dewasa? Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Maka salah seorang cucu Rasulullah yang namanya Ummu Kulsum binti Ali, itu ulama berbeda pendapat. Ya, apakah dia sahabat Nabi atau bukan? Sebab ya ketemu Rasulullah, digendong oleh Rasul cucunya, tapi masih kecil, usianya 2 tahun. Ya, usia 2 tahun, sehingga dia tidak bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, tapi kalau Hasan dan Husain jelas mereka adalah sahabat Rasulullah karena ketemu Rasulullah usianya sudah masuk usia sinu tamyiz. Sinu tamyiz itu usia yang sudah bisa bedain antara kiri kanan, mama papa, atas bawah, apa lagi? Ya sebagian baik dulu. Usia 7 tahun lah gitu kan, 7 atau 8 tahun ya. Jadi kalau bahasa saya itu ya sudah bisa bedain mana kapur barus dan permen mentos. Itu sama gitu ya. Nah, baik. Jadi ini diawali keislaman Fairuz ini rahimallahu ya, diawali dari surat baginda Rasulullah SAW ya, yang pernah, jadi Nabi itu pernah mengirimkan surat. Saya pernah jelaskan barangkali pada pertemuan sebelumnya. Selepas tahun ke-7 Hijriyah, ketika baginda Rasul mengikat perjanjian dengan kafir Quraisy, di antara klausul perjanjian itu siapapun boleh bergabung dengan kaum muslimin atau kafir Quraisy. Nabi memanfaatkan legalitas ini ya, dengan cara mendeklarasikan Islam ke berbagai wilayah, memblush. Kalau bahasa media sosial hari ini blush gitu kan. Saya sering melakukan hal ini ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman jamaah pernah nomornya saya save di handphone saya, sesekali saya sering blush, ngirim asal semua ya, baik materi kajian ataupun info-info yang lainnya.
Nah Nabi waktu itu ngeblash, ngirim, cuman waktu itu kan sarananya nggak seperti sekarang. Ya. Kalau Nabi dulu punya WA, saya yakin belum lakukan juga, kirim semua gitu kan. Maka dikirimlah, Nabi memblash, mengirimkan surat ke para raja, baik yang dikenal atau tidak kenal, selagi terjangkau. Nah, waktu itu mungkin Indonesia belum terjangkau oleh Rasul gitu ya. Kalau terjangkau dikirim juga gitu ya. Nabi hidup, Indonesia lagi ngapain kira-kira ya? Abad ke-7. Abad ke-7 kerajaan siapa tuh Pak Anas? Wah, Majapahit kan abad ke-12. Iya kan? Majapahit itu berdiri 1258 59. Baghdad runtuh, Majapahit naik. Ya kan? Jadi Baghdad runtuh di Timur Tengah, itu Majapahit berdiri. Itu satu masa. Nah, kalau abad ke-7 Indonesia lagi ngapain tuh? Kalau saya tidak salah ingat ya di kerajaan Mataram Hindu. Ya. Borobudur berdiri kan abad ke-7. Wangsa Shailendra, Samaratungga. Ya. Yang ingat, yang pernah dengar Saur Sepuh mesti tahu nih ceritanya gitu ya. Ada cerita era-eranya sebelum Brahma Kumbara ya. Nah itu abad ke-7. Itu mungkin belum terjangkau. Nanti Indonesia itu terjangkau di masa Utsman bin Affan. Dan puncaknya di masa Muawiyah. Ya, kalau jamaah baca, kita belajar sejarah sedikit. Dalam buku Sejarah Umat Islam, Buya Hamka itu menulis Muawiyah bin Abu Sufyan itu pernah 2 kali ngirim utusan ke Indonesia. Ngirim utusan gitu kan. Untuk apa? Ya berdakwah. Nah Rasul SAW waktu itu belum bisa menjangkau Nusantara. Ya, maka yang terjangkau adalah wilayah-wilayah sekitar. Ya. Nah di antara adalah Persia ini yang sedang kita bicarakan. Ya. Jadi Nabi yang mengirimkan utusan namanya Abdullah bin Hudzafah Sahmi ya. Itu perjalanan dari Madinah menuju ke Iran, ya, Persia itu tidak kurang dari 2 bulan. Ya. Maka berangkatlah Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini ya, menemui raja Persia ya, dan kita tahu riwayatnya ketika surat tersebut disampaikan ke raja ini, kemudian surat Nabi dirobek-robek. Ya. Jadi ketika dibaca min Muhammadin Rasulillah ila azimi Faris. Demikian awal surat Rasul. Umarah dia, ya. Ini orang nulis namanya duluan gitu kan. Ya. Kalau kita nulis surat, kira-kira pengirimnya itu di depan atau di belakang? Di ujung ya, tertanda gitu kan, di ujung gitu kan. Ya, dengan hormat gitu ya. Yang dituju itu duluan kan, kepada. Saya ngirim ke Pak Bernato siapa? Kepada yang terhormat Ketua DKM Al-Emirat bla bla bla. Itu duluan, bawa terakhir. Ini enggak, Nabi duluan. Jadi Nabi itu min Muhammadin gitu kan, Rasulillah. Ya. Ila azimi Faris ya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Umar dia gitu kan, tersinggung. Ini orang ya nggak kenal saya ya, nulis namanya lebih dulu daripada nama saya. Surat Nabi dirobek-robek dan kemudian dilempar begitu kira-kira ya. Pulanglah Abdullah bin Hudzafah Sahmi, laporan ke Rasulullah ya, dan kemudian Nabi mengatakan ya, madzaqahallahu murka ya, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Itu dikisahkan belum kering ya ludah Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut, betul di Persia terjadi kudeta dan lambat laun pelan tapi pasti kemudian kerajaan tersebut runtuh. Nah, apa hubungannya dengan Fairuz Ad-Dailami ya? Fairuz Ad-Dailami waktu itu berada di Yaman. Ya. Raja Persia tadi setelah merobek-robek surat Nabi gitu kan, akhirnya dia sadar juga ini surat harus dibaca. Akhirnya diambil lagi tuh surat, tapi utusan Nabi Abdullah bin Hudzafah Sahmi udah pulang. Ya. Dibaca ulang dan penasaran juga dia. Penasaran gitu kan. Sementara Abdullah kan masih dalam perjalanan utusan Nabi, belum sampai ke Madinah. Maka dia mengirimkan utusan ya, ke Yaman. Ya. Dari Yaman ini kirim utusan lagi ke Rasulullah SAW. Demikianlah ya, perutusan tersebut sampai pada akhirnya kalimat Nabi, utusan Nabi tadi, utusan Persia yang dikirim ke Yaman. Orang Yaman ngirim ke Rasulullah, jadi nggak langsung ceritanya ya. Itu sampai ke Rasulullah, dijamu oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi mengatakan,
kalau nanti engkau pulang, ketahuilah bahwa Raja Persia sudah terbunuh, sudah dikudeta. Padahal waktu itu kan belum ada internet. Ini bagian dari nubuat, pengetahuan Rasulullah SAW. Jadi kata Rasul, nanti kalau engkau pulang, maka engkau tidak akan ketemu rajamu lagi, karena Raja Persia sudah terbunuh. Ya. Wah, heran dia gitu kan, heran utusan ini ya. Dan betul, pulanglah dia ke Yaman, jazakumullah, dan orang Yaman mengatakan betul, Raja Persia sudah terbunuh. Padahal Nabi nggak ada yang ngasih tahu. Nah, Fairuz Ad-Dailami yang waktu itu ada di Yaman mengetahui hal ini. Ya. Dari informasi yang sangat mengagumkan, bagi dia tidak masuk akal ini, dipelajari dan pada puncaknya dia memeluk Islam. Nah, makanya kalau kita bicara tentang hidayah ya, yang kemudian menghantarkan seseorang itu masuk Islam, itu emang unik ya. Saya menemukan beberapa kasus gitu kan, baik dalam sejarah dulu ataupun kekinian gitu kan, keislaman ataupun seseorang mendapatkan hidayah itu unik. Seperti ini tadi, dia mendapatkan kabar bahwa Rasulullah mengatakan Raja Persia terbunuh, padahal nggak pernah ketemu, dan itu betul. Itu membuatnya berpikir dan kemudian masuk Islam. Ada orang masuk Islam dengan cara seperti ini gitu ya. Ada orang yang masuk Islam ya karena ya sakit gitu ya. Ada juga ya. Atau ada orang yang masuk Islam, mungkin nanti kita akan bicarakan atau pernah Salman Al-Farisi ya. Dia mendapatkan hidayah itu ya karena dicari gitu kan. Dia cari kemana-mana dan akhirnya ketemu Rasulullah SAW. Nah, akhirnya dia datang ke Makkah, ke Madinah, dan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW dan menyertai Nabi SAW. Karena kalau kita lihat sahabat Nabi ini ya, Fairuz Ad-Dailami ini ya, dia masuk Islam bersama dan membersamai Nabi itu di ujung-ujung. Jadi setelah tahun ke-8 Hijriah, setelah Fathu Makkah ya. Nah, Nabi sendiri SAW dalam beberapa hadis ditemukan emang punya target ya. Ini kita belajar manajerial dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi melihat waktu itu ya, ada beberapa kekuasaan besar yang menjadi semacam gerbang ya, tersebarnya Islam. Pertama adalah Romawi ya, yang pusat kekuasaannya ada di Konstantinopel ya. Yang kedua adalah Persia, dan yang ketiga adalah Yaman. Jadi kalau kita lihat peta begitu tuh ya, Romawi di atas di Eropa ya, bagian timur, sementara Persia di sebelah kanan di Iran hari ini gitu kan, sementara Yaman itu bagian bawah Arab. Nah, ini Nabi kan Mekah kan di tengah. Ini kalau kita lihat gambarnya, petanya ya. Jadi kalau sebelah kiri kan nggak usah dihiraukan, karena itu kan Laut Merah yang kemudian berbatasan dengan Afrika ya. Nanti ada Habasyah. Nah, jadi Nabi sudah membayangkan, maka Nabi mengatakan kita harus menaklukkan ya, 3 wilayah ini ya. Konstantinopel, nanti ada hadis ya, yang mengatakan la tuftahannal Qastantiniyatu ala yadi rajulin, bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan di tangan seorang laki-laki. Wala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpinnya adalah laki-laki itu yang kita kenal belakangan dengan Muhammad Al-Fatih gitu kan. Nah, Persia runtuh sendiri, dan belakangan puncaknya keruntuhan Persia itu di masa Umar. Nah, Yaman itu jamaah itu di masa Rasulullah. Jadi Yaman itu takluk tunduk di bawah kekuasaan Islam itu di masa Nabi. Paling tidak ada 3 atau 4 sahabat beliau yang pernah diutus ke Yaman. Jadi Yaman itu negeri tua, sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman gitu kan, dan termasuk di awal-awal wilayah yang masuk Islam ya. Bahkan sejarawan mengatakan ya, Islam itu dibawa langsung dari Jazirah Arab, itu dari Yaman. Dari Yaman ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri ya, atau di masa baginda Rasul sendirilah
Yaman itu tunduk takluk dan Nabi mengirimkan utusan. Ali bin Abi Thalib itu pernah diutus ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari pernah diutus ke Yaman. Terakhir Mu'adz bin Jabal pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Ya. Jadi Nabi betul-betul serius gitu kan menghadapi negeri Yaman ini. Nah, kendati demikian, walaupun demikian gitu kan, negeri Yaman ini emang unik gitu ya. Dia di bagian bawah. Nggak tahu kalau dilihat dari analisa sosiologinya teman-teman yang ada di Zoom mungkin bisa menyampaikan nanti ya. Jadi Yaman ini negeri yang unik gitu kan, sering konflik bahkan sampai hari ini gitu ya. Jadi orang-orang baik ada dari sini, orang-orang buruk juga ada dari sini. Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dari Yaman ini gitu kan, dari negeri Yaman ini. Nah, karenanya ketika baginda Rasul diutus ya, dan pada akhir-akhir menjelang akhir hayatnya sekitar 2 tahunan setelah Fathu Makkah ya, muncul nabi-nabi palsu ya. Kalau di Yamamah itu ada namanya Musailamah, nah di Yaman itu ada nabi palsu namanya Aswad al-Ansi ya. Aswad al-Ansi, demikian riwayat mencatatnya. Aswad al-Ansi ini ya, dulu dia dukun, tukang tenung ya, orang pinter kalau bahasa kita hari ini ya. Jadi dia bisa menyihir seseorang gitu kan. Jadi dengan menggunakan mungkin kalau sekarang kayak sulap sihir lah gitu kan. Dia bisa menyihir orang ya, menutup mata seseorang dan berbuat yang aneh gitu kan. Dia Aswad al-Ansi ini seorang yang orator, pandai bicara gitu kan, menguasai beberapa bahasa, demikian dikisahkan ya. Nah, dengan kemampuannya itu ya, awalnya karena Yaman ini sudah dikuasai oleh kaum muslimin, dia terpaksa masuk Islam, Aswad al-Ansi ini ya. Tetapi karena dia merasa dirinya lebih hebat dari Rasulullah ya. Kalau Nabi kan nggak punya kepinteran gitu kan, ya memang nggak dikasih oleh Allah gitu kan. Nabi nggak punya tongkat yang bisa jadi ular gitu kan. Nabi nggak mampu bicara dengan banyak kalangan bahasa ya, bahkan apakah Nabi buta huruf atau tidak kan masih dipresisikan oleh para ulama. Nah, sementara Aswad al-Ansi ini punya banyak kepintaran. Jadi dia merasa lebih pintar Rasulullah. Dia menguasai berbagai bahasa, sementara Nabi hanya bahasa Arab saja. Dia bisa melakukan sulap, sihir, sementara Nabi tidak bisa. Maka dengan kondisi demikian akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Nabi juga ya, sebagai Nabi. Jadi Nabi palsu itu kalau kita bicarakan, dulu kita menganggap Nabi palsu itu muncul setelah Nabi wafat. Padahal tidak, sebelum Nabi wafat itu sudah muncul Nabi palsu. Nah, diantaranya Aswad al-Ansi ini dari Yaman ini ya. Nah, ini tidak bisa dibiarkan oleh Rasulullah ya, nggak mungkin, sebab kaidahnya begini, sebuah kejahatan ya, yang berpeluang menyebar itu tidak bisa jangan dibiarkan sampai besar. Itu rumusnya ya. Maka Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kita melihat kemungkaran sekecil apapun gitu kan, itu harus segera dihentikan dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita ya. Fa man lam yastati atau fa lam yastati fa bi lisanihi, dengan lisannya. Kalaupun tidak maka harus diingkari. Jadi sekecil apapun kemungkaran itu jamaah, itu mesti jangan dibiarkan, maka dia akan menjadi api dan membakar ya. Nah, sekarang saya kemarin khutbah di Masjid Baitul Maqdis, bukan di Palestina, bukan ya. Baitul Maqdisnya di Villa Bogor Indah ya. Itu sempat rame ya. Ramenya ya setelah khutbah. Setelah khutbah banyak yang ngurumunin, kita sambil duduk santai ya. Kata Ustadz, kok pas banget khutbah. Itu materi yang Ustadz sampaikan tadi itu tadi pagi itu kita bicarakan serius gitu kan. Kok pas banget gitu kan. Ya saya juga sih duga-duga aja gitu ya. Dan memang yang materi khutbah yang pas yang begitu. Artinya yang memang hot, memang update di kalangan tertentu ya. Apa yang saya bahas? Tentang spirit doll.
Ada yang pernah dengar spirit doll? Apa spirit doll? Ya, boneka arwah. Ya, jadi hari ini beberapa hari terakhir ya, beberapa selebritis ya mengangkat ya, memelihara boneka. Layaknya anaknya sendiri. Gitu kan? Coba teman-teman jemaah baca di media sosial, di internet, atau mungkin nggak tahu sudah masuk TV itu atau tidak. Nah, ini kan sebagian orang menganggap, wah, artis mah nggak usah dipeduliin. Justru karena mereka kan ikon anak-anak. Khawatir ini jadi tren. Dan sudah banyak yang order, yang pesan boneka itu gitu kan. Dipelihara di rumah, dibeliin baju yang bagus, dilulus seperti bayi sendiri. Ini kan bahaya. Saya bilang nggak bisa dibiarkan. Kita harus sadarkan masyarakat sesuai dengan kemampuan kita. Maka rumusnya kan tadi itu ya, man ra'a minkum munkaran, kalau kita lihat sebuah kemungkaran, itu jangan dibiarkan. Jangan sampai gede. Nah, Rasul juga demikian. Ketika mendapatkan laporan ada nabi palsu bernama Aswad Al-Ansi ya, yang menurut Nabi Rasulullah SAW ini bahaya, sebab kalau dibiarkan maka dia akan membawa ajaran baru dan akan menyebarkannya ya. Maka baginda Rasulullah SAW segera mengutus beberapa orang sahabatnya, ada 10 atau 15 orang sahabat beliau ya, untuk membawa surat Rasulullah ke Aswad Al-Ansi. Ini tindakan yang sangat bijak. Jadi ketika baginda Rasul mengetahui ada tokoh yang mengaku dirinya sebagai Nabi Rasul tidak segera membuat pasukan kemudian hantam, hajar blay kalau bahasa Betawi, yang enggak. Ini bukan dakwah namanya, tapi Nabi mengirimkan surat ya, ke Aswad Al-Ansi dan memberikan nasihat kepada Aswad tersebutnya untuk segera sadar. Dan ini dilakukan oleh Rasul kepada semua orang, termasuk ketika Musailamah Al-Kadzdzab ya, mengatakan dirinya bahwa dia menjadi Nabi nggak langsung mengirimkan pasukan kemudian menyerang, enggak. Nabi mengirimkan juga anak muda ya, namanya Habib bin Zaid Al-Ansari. Mungkin suatu saat kita bahas juga gitu kan. Dikirim oleh Rasul. Jadi enggak boleh. Maka Islam itu jamaah tidak pernah mendahului menyerang, enggak pernah sekalipun. Jadi kalaupun terjadi peperangan gitu kan, terjadi perang, maka itu tidak pernah pemantiknya mulai dari kaum muslimin, mesti dari orang lain. Apalagi Rasulullah tidak pernah sama sekali dalam perang apapun, termasuk perang Badar, perang Khaybar yang terkenal itu, tidak pernah. Nah, Nabi mengirimkan utusannya dan kemudian dikirimkan ya surat tersebut, dan ternyata Aswad Al-Ansi ini ya, sama seperti Musailamah Al-Kadzdzab ya, mengabaikan bahkan berkata kasar kepada utusan baginda Rasul tersebut. Ya, intinya apa? Dia menolak ajakan taubat dari Rasulullah SAW. Dia tidak mau. Bahkan tindakan Aswad Al-Ansi ini semakin liar. Ya. Dia bukan hanya menyatakan bahwa dirinya sebagai nabi, tapi juga dia menyebarkan ajarannya ini kepada orang-orang sekitarnya. Bahkan lebih dari itu, nakumullah, dia mulai melakukan gerakan-gerakan politik ya, kalau bahasa hari ini ya, dengan menyatakan dirinya sebagai penguasa ya, sebagai raja, sebagai raja di negeri Yaman ya. Nah, kalau sudah demikian ya, urusannya bukan nabi palsu lagi ya, tapi ini udah gerakan makar. Begitu kira-kira ya, sudah gerakan makar. Maka baginda Rasul ya, segera membentuk pasukan. Dikisahkan dalam ini panjang ceritanya, saya ringkas saja. Rasul SAW memberikan instruksi kepada para sahabatnya gitu kan, dibentuklah pasukan dan dikirimlah pasukan ke Yaman. Di antara mereka yang ikut serta ke Yaman tersebut adalah orang Yaman sendiri, yaitu Fairuz Ad-Dailami. Ini strategi dalam manajemen SDM kalau bahasa saya ya. Jadi Nabi itu kalau mengirimkan utusan itu biasanya orang lokal atau paling tidak orang yang sering ke situ ya. Nabi pernah ngirim utusan ya, 300 pasukan ke daerah Quda'ah namanya. Siapa panglimanya? Amr bin As. Ternyata usut punya usut, kenapa Nabi memilih Amr bin As? Karena ibunya Amr bin As dari situ.
Dari situ gitu kan. Umar bin Khattab itu pernah mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur Bahrain. Kenapa Abu Hurairah? Usut punya usut, ternyata dulu di masa Rasulullah Abu Hurairah itu ya 2 atau 3 kali pernah ke Bahrain diutus oleh Rasul. Nah jadi ini apa namanya? Pengalaman gitu kan. Nah Nabi juga ketika mengirimkan utusan ke Yaman, di antara pasukan walaupun tidak semua yang diutus itu orang Yaman. Di antaranya adalah Fairuz Ad-Dailami ini. Jadi hikmahnya apa? Bahwa Nabi ya, menyelesaikan masalah itu dengan menyertakan pemilik masalah. Gitu bahasa ininya ya. Jadi bukan orang lain gitu kan, bukan orang lain. Yang diutus adalah orang-orang lokal ya, yang tahu karakter masyarakat, ya, yang tahu lapangan medannya. Maka berangkatlah Fairuz Ad-Dailami ini bersama dengan sekian puluh ya, tidak sampai ratusan para sahabat Nabi pada waktu itu ya. Nah pesan Rasulullah dalam setiap peperangan sama, hindari ya, korban semaksimal mungkin. Ini rumus perang. Jadi kalaupun harus perang, maka hindari korban, jangan sampai korban banyak ya. Kalaupun harus membunuh, itu adalah tindakan yang terakhir, pilihannya ditawan. Ini pesan Rasulullah. Maka kalau kita belajar sejarah Rasulullah, serial perang itu hampir semua peperangan yang dipimpin Rasul SAW itu beliau berusaha untuk semaksimal mungkin meminimalisasi korban, baik dari pihak kaum muslimin ataupun kafir Quraisy, orang-orang kafir. Demikian. Ini ibarat kita main catur. Kalau orangnya udah pinter itu dia nggak makan, langsung ya skak mati itu gitu ya. Jadi kalau kita main catur nih, lawan kita ini makan mulu, yakin lah ini baru belajar. baru belajar main catur. Kalau udah pinter nggak makan lagi pak. Nabi juga demikian nih, panglima perang yang benar itu dia tidak menghabisi musuh ya. Makanya ya kita tidak salut ya kepada Amerika ketika dia mengalahkan Jepang dan membombardir Hiroshima dan Nagasaki. Itu bukan jagoan, itu jagoan nggak begitu perang, itu ngabisin orang ya. Makanya kita tidak salut kepada Amerika yang mengalahkan Osama bin Laden setelah mengobrak-abrik Afghanistan ya. Kita juga tidak salut kepada Amerika yang telah mengobrak-abrik Baghdad gitu kan ya, untuk memburu Saddam Hussein. Ya, enggak begitu perang yang benar gitu ya. Nah Rasulullah juga berpesan, kata Rasulullah ya, datanglah ke Yaman ya, dan hentikan gitu kan Nabi Pasu Aswad Al-Ansi ya, dan hindari korban semaksimal mungkin. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh mereka. Fairuz Ad-Dailami yang punya misi tertentu ya, walaupun tidak langsung mendapatkan instruksi dari Nabi, dia punya tujuan tertentu ya. Dia menyelusup, kalau dibacakan cerita di sini luar biasa ya. Dia masuk ya, dengan diam-diam pada malam hari ke ruangan Aswad Al-Ansi dengan cara membuat lubang dinding di kamar. Jadi dia kamar Nabi palsu itu dilubangin gitu kan, dan diam-diam ya. Sebelumnya Aswad Al-Ansi ini menyewa pekerja orang dalam gitu kan untuk melubangi dinding tersebut dari dalam gitu kan. Dan ketika malam gelap dan waktunya sudah tiba ya, Fairuz Ad-Dailami dan kawan-kawan menyelusup ya, ke istana atau ke rumah Nabi palsu Aswad Al-Ansi tersebut ya. Dinding yang semula sudah dilubangin tapi kemudian ditutup gitu kan supaya tidak kelihatan ya, itu dengan gampang dijebol. Dan setelah itu kemudian mereka mencari Fairuz Ad-Dailami dan ditemukanlah Fairuz Ad-Dailami, dan akhirnya mereka eksekusi tanpa peperangan. Mereka berhasil memadamkan pemberontakan Fairuz Aswad Al-Ansi ini, dan eksekutornya adalah Fairuz ya. Jadi dikisahkan dalam hal ini ya, walaupun sempat muncul gejolak sedikit dari pengikut Aswad Al-Ansi, tapi tidak berapa ya. Fairuz Ad-Dailami akhirnya mengirimkan surat kepada baginda Rasul bahwa
Aswad Al-Ansi, nabi palsu ini sudah selesai. Apa kemudian jawab baginda Rasulullah SAW, ya? Sebelum surat tersebut sampai, jadi Aswad Al-Ansi meninggal, terbunuh, dibunuh oleh Fairuz Ad-Dalami dengan kawan. Fairuz ini mengirimkan surat ke Rasulullah. Sebelum surat tersebut nyampe, ya, Rasulullah bersabda kepada para sahabat. Apa kata beliau? Kata Rasulullah, Aswad Al-Ansi telah meninggal dunia tadi malam. Padahal suratnya belum nyampe. Ya. Qatalahul abdus salih Fairuz Ad-Dalami. Nah, ini hadis baginda Rasul, ya. Qatalahu al-abdus salih Fairuz Ad-Dalami. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan qatalahu rajulun mubarakun min ahli baitin mubarakin. Ya. Dan Aswad Al-Ansi, nabi palsu ini, ya, telah dibunuh oleh Al-Abdus Soleh, seorang yang soleh, Fairuz Ad-Dalami. Dan betul, ya, keesokan harinya surat itu datang mengabarkan persis seperti sabda baginda Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Nah, ini prestasi dari Fairuz Ad-Dalami yang luar biasa, dan dia sangat menyertai baginda Rasulullah SAW sampai Nabi meninggal dunia, ikut semua peristiwa besar bersama Nabi. Ketika Nabi wafat, dia pun menyertai Abu Bakar Siddiq menumpas nabi-nabi palsu pada saat itu. Maka tidak heran kalau kemudian sejarawan mencatat di antara orang yang sangat berperan dalam menumpas nabi-nabi palsu pada saat itu, dimulai dari Aswad Al-Ansi sampai kemudian Musailamah Kadzdzab dan yang lain adalah Fairuz Ad-Dalami ini, ya. Dan sampai kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal dunia tahun ke-13 Hijriah, pemerintahan kaum muslimin beralih ke tangan Umar bin Khattab, ya. Nah, Umar bin Khattab, ya, punya pandangan sendiri tentang Fairuz Ad-Dalami ini, ya. Suatu saat Umar memanggil Fairuz Ad-Dalami ini, ya. Umar memanggil Fairuz Ad-Dalami ini, dan kemudian datang masuk. Tiba-tiba seorang pemuda dari Quraisy, ya, jadi Umar itu kan dia punya kebiasaan, ya, unik gitu, ya, yang kadang kontroversi. Jadi dia punya ruangan dan menerima tamu, ya. Itu kadang yang ingin menghadap Umar itu ngantri gitu, ya, sampai belasan, enggak puluhan sih, ya. Nah, itu mau-maunya Umar gitu, ya. Jadi bukan berdasarkan nomor urut. Itu orang mau berani, ya. Jadi dilihat yang datang. Jadi yang disuruh masuk itu nggak berdasarkan nomor urut. Ya, jadi misalnya kalau di kita hari ini mungkin panas, yang lain masuk gitu kan. Kalau kita ngantri ke dokter kan berdasarkan nomor urut. Tapi kalau Umar nggak, mau-maunya dia. Pernah suatu saat Abu Sufyan protes. Abu Sufyan dari pagi nongkrong depannya pintu Umar, tapi nggak disuruh masuk gitu kan. Yang suruh masuk orang yang baru datang. Oh, marah Abu Sufyan, marah. Ini dipanggil Aslam, stafnya Umar. Aslam, saya ini dari pagi datang, kok nggak disuruh masuk? Ini yang baru datang kok disuruh masuk? Kata Aslam, ya nggak tahu, saya kan cuma staf, saya kan cuma disuruh Umar gitu kan. Dia protes, akhirnya masuk juga tuh terakhir gitu kan. Abu Sufyan masuk. Kata Umar, ya kan, saya dari pagi gitu kan, saya dari pagi nongkrong ke sini nggak disuruh masuk. Sementara ini orang baru datang, Anda suruh masuk menghadap, gitu kan? Kata Umar apa? Salah sendiri katanya. Anda kan masuk Islam belakangan katanya. Salah sendiri katanya. Anda masuk Islam belakangan. Itu yang suruh masuk tadi itu orang as-sabiqun al-awwalun, ya. Jadi orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, walaupun derajat sosialnya gitu kan, mereka lebih rendah dari Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan kan petinggi Quraisy gitu, ya. Tapi kata Umar, salah sendiri. Kenapa Anda masuk Islam belakangan gitu? Enak aja dia ngomong. Itu Abu Sufyan diem aja, nggak bisa berkutik, gitu kan? Nah, ini juga demikian. Jadi suatu saat, ya, Fairuz Ad-Dalami ini, ya, datang dan kemudian menghadap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, tiba-tiba seorang pemuda dari Quraisy juga mendesak dan ingin masuk, mendahului Fairuz Ad-Dalami ini, ya. Fairuz marah. Fairuz marah, ya, dan kemudian dikisahkan memukul orang tersebut, dan orang itu kemudian melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar kepada Fairuz Ad-Dalami, ya, ya Fairuz, kata Umar, engkau telah melakukan suatu kejahatan, ya, mukul orang gitu, ya,
memukul orang, dan apakah engkau siap dikisos? Kisos itu artinya kisos nggak mesti dibunuh gitu ya. Kisos itu dalam dalam dunia pendidikan Islam ya, membalas tindakan jahat, tindak perilaku dengan perilaku yang sama. Ini saya pernah belajar. Jadi ada metode pendidikan itu ada reward kan, ada punishment. Nah, ada punishment. Punishment itu diantara adalah membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang sama. Ya. Saya di anak-anak ini sering saya praktekkan. Ya, saya praktekkan. Jadi kalau kakak adik dipukul gitu kan, maka balas, selesai. Ya. Ad-darbu bid-darbi. Nabi juga pernah melakukan hal ini. Ketika suatu saat istri Nabi namanya Saudah, ini disiram oleh Aisyah. Jadi mereka sedang makan kuah, ya, masakan berkuah lah. Aisyah nyiapkan makanan, ya. Diberikan kepada Rasulullah satu mangkok, kepada Saudah satu mangkok. Saudah ini istri Rasulullah, Aisyah satu mangkok. Nabi menikmati makanan ini, Aisyah juga, tapi tidak dengan Saudah. Kata Aisyah, ya Saudah silakan makan, tapi Saudah nggak mau. Kesel dia, kemudian ya begitulah ya. Istri Nabi juga adalah manusia. Kuahnya itu disiramin ke wajahnya Saudah. Maka kata Rasul, ya Saudah balas. Nah itu namanya ya, kisos gitu kan. Dan selesai, urusan selesai gitu kan. Nah, jadi jangan dipukul. Jadi jangan kita gitu kan. Jadi kalau anak kita yang nomor 2 memukul anak yang nomor 3 dipukul, kita jangan mukul anak yang nomor 2. Enggak, tapi biarkan ya, anak yang nomor 3 ini yang dipukul memukul kakaknya. Ini disebut dengan kisos. Dalam dunia pendidikan, dalam masalah tarbiyah ini menarik. Itu bagus. Ya, itu salah satu bentuk punishment, memberikan hukuman kepada seseorang sesuai dengan balasannya. Nah ini juga, ya Umar, ya Fairuz, ya, engkau telah melakukan kejahatan, kata Umar bin Khattab, ya, memukul orang lain gitu kan. Nah dia membela, iya tapi salah dia, ya. Jadi ceritanya rebutan pengen menghadap Umar, gitu kan. Begitu sampai pukul-pukulan, ini dasar gitu kan. Saking bagaimana mereka menghormati, bukan hanya menghormati, ya, begitu luar biasa dengan Umar. Apakah engkau siap dikisas? Ya, kata Fairuz, iya, saya siap dikisas ya Umar. Nah, ini menunjukkan bahwa dia seorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya, dia tindakannya bersikeras ingin masuk ke ruangan Umar lebih dulu, itu benar menurut dia. Tapi mukul orang itu salah. Maka dikisahkan ya, maka Fairuz pun duduk berlutut, ya, dan kemudian siap menyerahkan dirinya untuk dipukul juga oleh laki-laki tersebut. Nah, saya ingin kembangkan ya salah satu metode pendidikan ini, al-qisas. Ini menarik dan kita temukan dalam banyak sejarah ini menyelesaikan masalah. Termasuk ketika salah seorang gubernur Mesir, Amr bin As, ini cerita terkenal sekali kan. Dia ya, anak gubernur ini ya, lomba pacuan kuda dan kalah. Tidak puas dengan kekalahannya, lawan mainnya itu dipukul. Nah kebetulan ya, lawan mainnya, lawan lombanya ini itu orang Kristen Koptik gitu kan, pemuda, dipukul dia gitu kan. Marah laki-laki ini ya, orang Kristen Koptik ini ya, tapi dia nggak berdaya karena yang mukul dia anak gubernur. Maka dia lari ke Madinah, laporan ke Umar. Ya Umar, ya, itu anak gubernurmu di Mesir itu mukul saya gitu kan. Nah apa lakukan Umar? Umar memanggil anak gubernur tersebut, bahkan Amr bin As sendiri dipanggil oleh Umar bin Khattab. Dan apa kata Umar? Idrib, ya, ibnal akramin kama darbaka. Nah ini tongkatku, pukullah anak gubernur ini seperti dia telah memukulmu. Dan selesai. Bahkan ada lanjutan dalam kisah itu ya, setelah dia memukul anak gubernur ini, ya, kata Umar, pukul juga bapaknya gitu. Kenapa? Gara-gara bapaknya gubernur maka dia berani mukul orang. Kata orang Kristen Koptik ini, tidak ya Umar, ya, stafa itu saya sudah puas, saya sudah balas gitu kan. Saya telah memukul orang yang memukul saya. Nah, jadi ini disebut dengan kisos. Bahkan sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi pernah meminta kepada para sahabat, kita ingat kisahnya gitu kan. Siapa yang dulu pernah saya ejek, saya hina, datanglah. Siapa yang pernah dulu saya pukul, maka pukullah.
Maka kita tahu ya, ada seorang sahabat yang angkat tangan, "Ya Rasulullah, Anda pernah memukul saya dalam perang Uhud ketika merapikan barisan pasukan, ya. Dan saya hari ini ingin balas dendam, ingin membalas, memukul juga." Maka para sahabat waktu itu ya menyiapkan diri mereka untuk dipukul. Kata, "Enggak, yang mukul saya Rasulullah, bukan Anda." Ya. Maka Rasul mengatakan, memberikan tokatnya, "Pukullah sebagaimana saya memukul." Kata orang ini, ya, "Dulu kau ya Rasulullah memukul saya waktu itu enggak pakai baju. Jadi saya ingin memukul Anda juga tidak pakai baju." Ya, maka Rasulullah membuka pakaian bajunya bagian depannya dan mempersilahkan laki-laki untuk memukul Rasulullah SAW. Tapi apa yang kemudian terjadi ketika Nabi membuka baju bagian depannya, laki-laki tersebut segera membuka bajunya, dia lari dan memeluk Rasulullah. "Ya Rasulullah, tidaklah mungkin saya berani memukul Anda. Kalaupun Anda betul pernah memukul saya, telah saya maafkan. Saya cuma ingin menempelkan tubuh saya yang hina ini dengan tubuhmu yang mulia tanpa ada alas." Nah, ini disebut dengan hukum qisas, ya. Nah, baik, kembali ke Fairuz Ad-Dailami ini, rahimakumullah. Dia ya diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sempat membersamai pemerintahan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Dan dia ya tidak pernah lalai dari peristiwa-peristiwa besar dan selalu ikut ya, setiap utusan yang dikirim oleh para khalifah untuk menaklukkan wilayah-wilayah. Ya, dia kemudian hidup ya, sampai pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan di akhir pemerintahan ya, di akhir pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, dia sempat kembali ke negerinya Yaman di tahun 53 Hijriah. Ya, dia meninggal dunia dan dimakamkan di Yaman. Dan sampai hari ini ya, salah seorang sahabat Nabi yang dimakamkan di Yaman, yang suka dikunjungi di daerah Yaman itu ya, dan dibuatkan masjid di dekat makamnya adalah sahabat Nabi ini ya, Fairuz Ad-Dailami. Seorang sahabat Nabi yang walaupun kebersamaannya dengan Rasulullah hanya berbilang 2 tahunan saja. 2 tahun atau 3 tahun ya, karena dia masuk Islam pada tahun ke-7 atau jelang tahun ke-8 Hijriah, Nabi wafat tahun ke-11. Namun ya, dia telah menorehkan prestasi yang utama, di antara adalah dia yang mengeksekusi, menyelesaikan perlawanan Nabi palsu Aswad Al-Ansi. Setelah terakhir sebagai penutup, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai hikmah. Pertama, marilah kita ya menorehkan prestasi, membuat prestasi dalam hidup ini ya yang baik, yang kenang orang lain. Ya. Jadi karena baik atau tidak seseorang itu tidak ditandai ketika dia hidup, tapi ketika dia sudah meninggal dunia. Ya. Dan cita-cita atau kemudian hakikat sebenarnya dari seseorang itu adalah ya, apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap dirinya ketika dia sudah meninggal dunia. Ya. Jadi mohon maaf, ketika kita meninggal dunia selesai, nah kita harus bayangkan kalau kita meninggal dunia nanti, kira-kira orang ngomongin kita sebagai apa, nyebut kita sebagai apa. Kalau kita masih hidup pasti baik-baik saja, nggak ada yang ngomongin kita buruk, orang masih ada gitu kan. Tapi kita yang sebenarnya itu adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi kita bayangkan kalau kita meninggal dunia nanti, kira-kira orang ngomongin apa, dan kita tidak bisa membela diri gitu kan. Kita udah meninggal, nggak bisa bela diri. Nah, jadi apakah dulu kita adalah munafik? Apakah dulu kita adalah buzzer? Saya nggak kebayang hari ini gitu kan. Kalau saya nggak usah sebut tokoh lah ya, atau nggak sebut nama orang, si Fulan yang selama ini ngirimkan fitnah, hoax di Twitter. Kalau dia meninggal dunia, itu sejarah akan mencatat. Itu dahsyat. Apalagi media hari ini ya, jadi jejak digital itu betul-betul kejam. Netizen itu ala kulli syai'in gitu kan, qadir, dia mampu melakukan segala sesuatu gitu kan, kejam gitu ya. Nah jadi belajar dari Fairuz, walaupun usianya bersama Rasulullah pendek, tapi dia telah menorehkan pesannya. Ini pelajaran pertama. Jadi marilah kita, jamaah sekalian, baik yang ada di masjid ataupun ada di Zoom-nya, coba kita
buat prestasi, kita torehkan prestasi kebaikan, ya. Nanti ketika kita meninggal dunia itu akan menjadi kenangan baik, bermanfaat, gitu kan, bagi orang lain, gitu ya. Ini satu ya, pelajaran hikmah pertama. Kemudian hikmah yang kedua dari Fairuz Ad-Dailami ini ya, dia tidak pernah meninggalkan ya, kebaikan atau proyek-proyek kebaikan bersama dengan siapapun. Nabi meninggal, Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, digantikan Umar, Utsman, Ali, khususnya dia tidak pernah absen dan selalu berada pada gerbong kebaikan. Kan rumus kehidupan ini kan begini. Ada yang disebut jamaah as-sira' bainal haq wal batil. Itu selalu ada. Pertarungan antara yang benar dan buruk itu selalu ada. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya. Selalu ada, sesoleh-soleh apapun orang gitu kan, dia mesti punya musuh, ya. Maka para nabi itu wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan, itu ada musuh. Nah, kita di mana gitu kan? Nah, kita harus berada di gerbong kebaikan. Jadi kita lihat yang mana yang baik, kita harus berada di situ, berpihak kepada kebaikan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi jangan hanya nonton, berpihak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau ada di depan mata kita ada yang baik dan buruk, kita harus berpihak kepada yang baik. Jadi jangan netral, enggak, berpihak. Nah, ini disebut dengan al-intima ya ilal khair. Intima itu artinya apa ya? Berjuang gitu kan, miring kepada kebaikan, condong kepada kebaikan. Nah, Fairuz Ad-Dailami ini sejak zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sampai Muawiyah bin Abu Sufyan, dia tidak pernah meleset. Yang meleset banyak. Ya, ada para nabi palsu tadi itu inzilak, terpleset gitu kan. Nah, dia tidak. Dia tetap dengan kebaikan. Siapapun pemerintahannya, siapapun pemimpinnya, dia tetap berada dalam gerbong kebaikan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ya, di zaman hari ini ya, terkadang kita sulit menentukan mana ustadz, mana dukun, pakainya sama, gitu kan? Mana kalau di zamannya siapa? Madu dan Racun, yang nyanyi Madu dan Racun siapa? Wah, ini bukan angkatan Pak Andas lagi ya. Ari Wibowo ya. Kalau di era Ari Wibowo kan jelas madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Itu di masa Ari Wibowo. Sekarang nggak jelas. Kadang di tangan kanan teracun gitu ya. Tangan kiri madu gitu ya. Madu dan racun ya. Udah nggak jelas. Apalagi bagi ibu-ibu. Ibu-ibu pilih mana ya? Mau di madu, mau diracun. Nah, jadi sekarang nggak jelas ini madu apa racun gitu kan. Maka kita rajin doa, Pak. Ada doa yang diajarkan oleh para ulama. Apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saya suka ajarkan doa ini jelang pemilu, Pak. Jadi sebelum nyoblos gitu kan, kita bingung nih yang mana nih dipilih gitu ya. Walaupun kadang ya jelas juga gitu ya. Tapi tetap Allahumma ya Allah atau Rabbana arinal haqqah, berilah kami yang tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Ya, kita nggak tahu. Ya, warzuqna ittiba'ah, agar kami bisa mengikuti. Ya, wa arinal batila batila, tunjukkan yang buruk itu buruk. Ya, agar kami bisa menjauhi. Ya, nah ini pelajaran kedua. Pelajaran yang terakhir, nakumullah, sebagai penutupnya, Fairuz Ad-Dailami ini meninggal di Yaman. Ini ceritanya dia balik kampung, pulang ke kampung halamannya. Dia mempersembahkan dirinya, gitu kira-kiranya, kepada negerinya, Yaman. Ya. Nah, saya nggak tahu ya. Ini juga saya kemarin Pak Berlinya pulang dan miris juga lihat kampung halaman yang saya ingat banget waktu SD dulu, minimal 3 atau 4 saf sholat berjamaah. Kakek saya hidup waktu itu ya. Ingat banget. Kemarin 1 saf aja nggak nyampe. Ya, sholat berjamaah maghrib. Jangan bilang zuhur asar. Ya, itu bisa muazin sama tukang pukul beduk doang yang hadir gitu ya. Jumatan juga demikian. Dulu Jumatan full, masjid saya itu full. Ya, sampai ke tempat-tempat sendal itu kepake. Sekarang separuh
Saya nggak sempat hitung itu nyampe 40 orang atau enggak gitu kan. Jadi miris gitu kan. Nah, jadi saya kemarin sempat diskusi dengan yang ada di sana. Ini mesti pembangunan itu saya bilang ada dua, ya, fisik dan non fisik. Fisik luar biasa, masjid saya itu bagus, fisik dibanding dengan yang dulu jelek luar biasa di masa kecil ya. Itu pembangunan ini berhasil, tapi pembangunan yang non fisiknya yang kemudian gagal. Nah, ini juga harus menjadi inspirasi kita hari ini juga ya, bahwa dua-duanya harus jalan. Jadi yang sulitnya ya, para pengampu kebijakan hari ini kadang dia konsentrasi pada pembangunan zahir, fisik ya, tapi tidak memperhatikan pembangunan yang sifatnya non fisik, akhlak, moral ya. Yang dibangun adalah yang kelihatan, karena yang kelihatan itu kan yang gampang dibuat sebagai pencitraan ya. Kalau pembangunan yang non fisik kan nggak kelihatan. Ini juga catatan. Kembali ke Fairuz Ad-Dailami ya, dia pulang ke kampung halamannya di Yaman dan meninggal dunia tahun 53 Hijriah dan dimakamkan di Yaman. Sampai hari ini makamnya bisa dikunjungi oleh siapapun ya. Baik, pukul 5:55 sudah masuk waktu syuruk. Di matahari sudah kelihatan ya. Sebelum kita cukupkan, ada tambahan pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini atau yang lainnya? Dipersilakan. Sementara dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atet dan kawan-kawan yang ada di Zoom, saya sambil buka chatnya. Ada Pak Fahmi ya, ada Pak Yusuf ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Yang teman-teman yang ada di YouTube, Pak Atet mungkin ada di Gerakan Pedu Dakwah, silakan kalau ada sebelum kita cukupkan. Belum ada ya. Baik, yang ada di studio ada? Cukup? Cukup. Kita cukupkan kalau begitu Pak Atet dan kawan-kawan yang ada di ruangan masjid. Nanti kalau ada tambahan obrolan santai, saya masih free, insya Allah bisa kita lanjutkan ya, karena biasanya justru obrolan yang non formal itu yang banyak memberikan inspirasi dan lebih cair ya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan kondisi lebih semakin kemari semakin baik insyaallah. Kita ketemu lagi pada kajian berikutnya. Saya akhiri dan sempurnakan dengan kafarat majelis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.